قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى ونحو الغنى والموت الإسلام الإيمان بلا محنة ولا امتهان بجاه السيد ولا العالم الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومؤلف هذا الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وجدائها وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Kita meneruskan pembacaan kitab Penawar Bagi Hati yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Injisi Al-Mandaili. Orang Mandaili Sidin ini pengarang kitabnya yang kita baca ini Sidin orang Mandaili. Kalau pian Mandaili di mana? Sama. Ada biasa kasih itu. Nah, cuman anunya aja pintangannya aja nang tahu. Mandaili ini kalau ada khilaf, kalau ada salah berarti bujur ya. Kalau ada salah itu di mana ngarannya ada halaman 7 itu di Sumatera. Sumatera Utara para kerja. Nah ini Al-Mandaili Sidin apa ngarannya suku Mandailing ini jaka sukunya kalau ada khilaf Batak. Jadi ada juga Batak nih orang muslimnya kadang Kristen aja tuh Batak. Nah, Sidin menulis sebuah kitab berbahasa Melayu diberi nama Penawar Bagi Hati. Nah, sekarang ada di kita pelajari ini. Mudah-mudahan dengan sebab kita membaca kitab Sidin kita mendapatkan keberkahan dari Sidin, mendapat keberkahan melalui Sidin. Dan mudah-mudahan dengan sebab kita membaca kitab Sidin kita mendapatkan bimbingan rohani dari Sidin. Nah, mudah-mudahan kita berdatang dianggap murid oleh Sidin. Nah, untung benar kita nih. Apa untungnya? Untungnya adalah salah satu keuntungan orang yang hakun hadir di majelis ta'lim semacam ini adalah apa? Yang pertama yang jelas adalah orang yang hadir di majelis ta'lim itu dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Memang benar duduk barat mendengarkan sambil mengantuk-ngantuk pulang, merijut-rijut pulang, dapat ampunan dosa pulang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab hadir pengajian. Untungnya kita untung benar ini rezeki yang luar biasa genal yang Allah berikan apa rezeki yang paling genal, yang paling agung, yang paling dahsyat adalah kita ini dikawakan oleh Allah Ta'ala. Dikawakan apa? Dikawakan kita beribadah. Ini rezeki yang genal alahan pada duit. Orang berduit belum tentu kau beribadah. Tapi kita alhamdulillah pada kesempatan hari ini dikawakan oleh Allah Ta'ala beribadah. Ini itu rezeki yang genal, itu rezeki yang besar, ini yang rezeki yang tak apa, yang luar biasa, yang dahsyatnya luar biasa.
Nah ini rezeki benar nih kita kawa dikawakan oleh Allah Ta'ala beribadah. Syukur alhamdulillah. Nah, ujar Rasulullah di sini nih di kitab sini, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis. Faman tarakaha adaqahu Allah Ta'ala ta'mu ibadatin tasurruh." Sesungguhnya jar Nabi inilah, innan nazara, sesungguhnya mancangangi memandang ila mahasinil mar'ati, kepada keelokan seorang perempuan, lain pada bini seorang, mancangangi binian, itu sahmun masmumun min sihami iblis. Mancangangi bini, mancangangi bini aja, mancangangi binian lain selain pada bini seorang. Mancangangi keelokan perempuan yang lain pada bini seorang itu sahmun masmumun. Sahmun masmumun ini artinya panah. Nah, artinya panah beracun. Itu adalah satu panah beracun min sihami iblis, daripada panah iblis. Faman tarakaha, nah, siapa nang meninggalkannya, artinya nang kawa menahan matanya dari memandang apa namanya nih, memandang selain daripada. Barang siapa nang kawa menjaga pandangannya dari memandang nang haram. Nah, haram tadi ya, memandang lawan jenis tadi. Ya kan ada mesti memandang babinian aja, kayak babinian pun memandang lakian enggak bisa aja juga masuk kategori di sini. Melihat laki orang sing langgaran tinggal liur umpamanya atau mencangangi bini orang, hendak dia seorang, padahal bini seorang ada juga di rumah, umpamanya. Nah, siapa nang kawa menahan, faman tarakaha, siapa nang kawa menahan, meninggalkan, maksudnya di sini meninggalkan ya, kalau secara harfiahnya nih, faman tarakaha, siapa nang kawa meninggalkan memandang nang diharamkan dari. Azaqahullahu Ta'ala ta'mu ibadatin tasurru, maka Allah Ta'ala akan apa nih bahasanya itu, maka Allah Ta'ala akan membuat si hamba tadi merasakan apa? Merasakan nangaran ibadah, nangaran baca Quran, nangaran hadir pengajian, nangaran berzikir, nangaran membaca sholawat, itu nikmat luar biasa. Nah, kayak kita nih, umpamanya, nah kita nih hendak meminang duit, diri kita nih, nah di awak kita nih berusaha, di awak kita nih ada dosa kah, atau sudah bersih kah, atau bermula bersih kah? Kayak apa caranya meminang duit, mendeteksi di orang ini bahwa diri kita ini bersih dari dosa, kayak apa? Bersih atau kada tuh kayak apa? Nah, kalau berdasarkan hadis ini, kalau hendak meminang duit, kalau hendak mengetahui diri kita ini bersih atau kada, banyak dosa atau kada, kita lihat ke diri kita. Kayak apa melihatnya? Amun wayah baca Quran dah, menwayah kita beribadah, dan apakah ibadahnya baca Quran kah, sembahyang kah, hadir pengajian kah? Kita tuh kawalah waktu kita beribadah tenang, waktu kita baca Quran tenang, waktu kita hadir pengajian tenang, waktu kita sholat tenang, kawalah kita merasakan nang ini nih, nang kugawi ini tuh nikmat yang luar biasa. Kawal ada.
amunnya kawa, amunnya kita sanggup merasakan namaran ibadah yang kita gawi saat itu, nih itu adalah nikmat yang luar biasa. Itu tandanya di diri kita ini sudah mulai bersih. Tapi lamun sambahyang pamoner, baca Quran kuler, hadir pengajian kuler, sarabak kuler, bagawi kuler, babini kuler, sarabak kuler. Bila macam itu di diri kita, di hati kita, itu tuh menandakan apa? Menandakan di diri kita nih rigat, masih rigat apa? Rigat dari dosa. Bahno kita nilai ya Allah, mendengar orang bang nih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang azan, manyang sahutannya kayak ini asar pulang namanya. Asal pulang lah aja, asal hanya raja aku sembahyang aja. Udah kayak tak paksa sembahyang kan, ya Allah. Makinnya mun tak paksa sembahyang tapi masih sembahyang sih bagus juga. Ini ada nang tak paksa sembahyang, taguwi juga ada juga. Sakit bener lagi. Namun ini tak paksa. Lebih baik tak paksa sembahyang belajar atau kada sama sekali kah? Maka itu bandingannya sama kada baik padahal. Cuman amun akon di palar-palar ya tak palar nang baik nang tak paksa sembahyang dan tetap sembahyang. Daripada apa? Daripada nang kada sembahyang sama sekali. Jadi amun orang adalah amun kita nih, nauzubillah, tapi mudah-mudahan jangan sampai kada sembahyang. Itu dosanya tuh berarti di awal kita tuh genel banyak. Bila sampai gak ada sembahyang, marganya uler, berarti di kita ini dosanya genel. Ya amun orang tuh mulai bersih, jiwanya, rohaninya, jasmaninya bersih. Bersih dari apa? Daripada kekotoran hati, bersih daripada dosa. Inya bila hendak beribadah itu ketujuh. Kita kalau merasakan ke diri kita seorang nih, bila kita nih mulai pindah ketujuh beribadah, itu tanda bahwa apa? Bahwa kita nih sudah mulai banyak sudah mulai bersih dari dosa. Walaupun gak ada bersih benar toh, cuman ini tanda bahwa kita ini sudah mulai bersih. Walaupun ada bersih benar gitu, artinya masih aja ada dosa, cuman kada banyak beda. Namun banyak dosa, ya nang beribadah tuh kulir, sarba kulir. Itu aja kita hendak merasakan diri kita nih baikah, berdosa padahal kita lihat ke diri kita bila hendak sembahyang semangatkah, katujuhkah, kada. Namun Nabi Rasulullah SAW sedikit kada kali kisah. Kenapa kada kali kisahnya bila sembahyang itu hal yang paling dikatujui Nabi itu adalah sembahyang. Wa ju'ilat qurratu 'ain fis shalah, ya Nabi ya. Nabi itu hiburannya apa? Hiburan sidin adalah sholat, ibadah. Tuh hiburan sidin. Lamun kita apa hiburan? Lamun kita hiburannya apa? Dang. Ayo, lamun kita apa hiburannya? Namun kami guru aja hiburannya berselawat, bersih, bagus. Cuman bahasa ini perlu ingat waktu. Bila waktunya sembahyangan, jangan tapung sembahyangnya kada, jangan. Nah, namun kita apa hiburannya? Kalau Nabi sidin hiburannya adalah sholat. Namun kita bang, apa hiburannya? Ayo. Nah, mudah-mudahan kita kawan telah atau diberi karunia oleh Allah Ta'ala, kita ini kawan apa? Kawan juga
merasakan nangaran hiburan, nang bujur-bujur hiburan itu adalah ibadah. Amun lagi galau tuh nah usahakan ini nang anom-anom nih, nang pinaka tujuh galau menggalau. Nih lain begalau iwak lah ya. Nambah no update status. Nang bisi WA update status hati lagi galau aja. Perpisahan di WA. Sakampungan tahoknya lagi galau. Di WA, WA-nya ada berstatus sakampungan tahok, cuma lagi galau aja. Lagi galau, lagi banyak masalah, lagi pikiran pusing. Kemana kita membukakan? Kemana kita membukakan? Kemana kita membukakan? Di status lah. Namun kita membukakan masih nilai update status, bermamai di status, tahuan orang, ya. Napa-napakah dikisahkan di status? Asarami parasa. Padahal yang bagus kemana? Yang bagus itu bila kita ada lagi masalah, datanglah kepada orang yang alim, berkisah, kasih tahu berkisahnya, minta solusi, minta pendapat. Bila sudah kayak itu bang, apa pulang amalannya? Bila sudah kayak itu amalannya pulang jangan lepas. Saben hari itu ada baca Quran. Nah jadi di samping kita minta pendapat lawan orang alim, lawan orang nang soleh, jangan lepas saben hari itu baca Quran. Itu jangan lepas. Kita saben hari baca Quran berapa ayat? Nah, dedek kami jure ya. Aman baca status orang lagi bener, amun update status lagi bener. Tapi amun baca Quran, ayo. Baca Al-Quran ini kada kayak amalan-amalan yang lain lah. Kalau amalan yang lain kayak zikir macam-macam itu perlu ijazah, perlu ada guru namanya bimbing, perlu ijazah tadi. Tapi kalau baca Quran itu kan tidak bagi ijazahan, yang penting bisa mengaji udah ya. Mengaji bisa udah ya. Itu liwar nyamannya. Kita nih baca Quran saben hari, rezeki itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Apalagi kita baca Quran saben hari, rezeki dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Apa dimudahkan? Nyaman benar artinya bercari. Daripada orang yang kadang mengaji tuh bercari dapatnya kali itu mau aja juga. Baca Quran saben hari. Barang enak apa kan dibaca Yasin enggak? Ya Allah 2 kali sehari ya Quran juga. Jangan sampai kadang baca Quran ini apa Quran berdebu umat. Al-Quran berdebu amun HP kining apa kuer satu mat kuer bersih awal kuer kuer. Wah ini zaman wah ini adalah orang bertukar di HP aja. Bajunya nang datang ke rumah ya. Sampai ulun ada mendengar berita pasar aja di Jawa situ sunyi. Nah orang belanja online aja. Kuer. Apa di HP itu ada berjual baju ada. Makanan ada, langsung antar. Nyaman bener wah ini. Mungkin sahabat
Cuman hati-hati bola amun anak pian bisa pinaka itu, hati-hati nyawa ini orang mau tangakan lihat HP gitu gawa juga. Kalau kayak karena pian takajud ditagih orang 5 juta aja, ada anak seorang utang. Hati-hati diperiksa. Hati-hati di HP itu ada ngarannya pinjol, pinjaman online. Nah, kayak di Shopee itu ada pinjol, pinjaman online. Jadi betul tukar tok hutang. Nah, hati-hati kalau pindah di nama nagih, takajud 10 juta aja. Padahal seorang kan tidak dapat apa. Soalnya anak seorang pijik, kuer. Timbul hutangnya aja. Zaman wah ini cara bercanggih. Nah, cara bercanggih. Pengajian wah ini alhamdulillah banyak online. Di Hadramaut itulah hendak mengaji lawan Habib Umar bin Hafid itu kawa langsung online. Ada perlu Hadramaut kas lihat sini jigin kawa. Cuma itu jarang nang hakon memakai nikmat Allah Ta'ala gesan mengaji itu jarang. Namun nang tujuannya gesan beremian, gesan bermaksiat, wah alahan lagi pada terak. Namun gak pengajian dikit perangnya, coba sudah nang urusan. Aduh, dunia. Nah ini sahmun masmumun. Faman tarakaha, siapa nang kawa meninggalkan dosa maksiat lah, azaqahullah ta'ala ta'ma ibadatin tasurruh. Nah itu ini nih kita nang di sini nih kuncinya nih, azaqahullah ta'ala ta'ma ibadatin tasurruh. Allah itu akan membuat kita kawa merasa, artinya Allah Ta'ala nih kena amun kita bersih dari dosa, karena ada saatnya kita itu kawa merasakan namaran beribadah itu lezat nikmat. Orang-orang kekasih Allah Ta'ala atau waliullah Ta'ala itu saban malam beribadah full. Lamun kita samalaman full guring. Namun orang samalaman full beribadah, bahkan sampai guringnya pun dianggap berpahala beribadah orang soleh. Namun kita guring mengarohnya warna. Orang soleh guringnya pun ibadah. Kenapa jadi orang soleh itu guringnya beribadah, guringnya dianggap ibadah, guringnya dianggap berpahala karena niatnya nang baik, karena niatnya baik. Maksud niatnya baik itu kayak apa? Jadi sebelum guring itu berniat, ya Allah, ulun hendak guring supaya kaina tahibun tenaga. Bila ulun tahibun tenaga, kawa ulun melanjutkan ibadah nang lain. Nah, bila macam itu niatnya, maka guringnya itu menjadi ibadah. Ayo, aman kita apa hendak guring berniat kada? Mengantuk mata langsung aja guring. Nah, lawan dulu malam tuh orang soleh kalau hendak guring sembahyang dahulu. Namun kita napa? Amun kita hendak guring HP aja dibetak. Hendak guring HP, bangun guring HP. Nah, itu kita. Jadi wajar aja kalau orang soleh mereka itu beribadah kawa merasakan nangaran ibadah itu nikmat. Sedangkan kita beribadah juga bang, cuman kadang kawa kita merasakan kayak nangaran ibadah itu nikmat. Kenapa sebabnya? Karena itu tadi bang, nangaran kita nih ya rigat, kita nih ahli maksiat, kita ini kotor, kita ini kata cuma mandi orang, kata cuma gosip, kata cuma fitnah, mata kita ini kata cuma lihat nang haram. Bila masih kayak itu gawian kita jangan harap hendak ibadah tuh nyaman kayak orang. Nah, jadi di situ urusannya, di situ pentingnya nih hadis Nabi nih. Adzaqahullahu ta'ala ta'ma ibadatin tasurruh. Nah, Allah Ta'ala akan memberikan nikmat, merasakan nikmat kepada kita
saat kita beribadah. Ini nikmat yang luar biasa. Merasa senang beribadah, merasa nikmat beribadah. Allah Ta'ala itu menandakan apa? Menandakan bahwa kita ini sudah mulai berasi. Nah, mudah-mudahan biar aja dulu biar aja dulu saat ini kita nih beribadah tak paksa. Lebih baik tak paksa daripada kada beribadah sama sekali. Lebih baik sembahyang tuh tak paksa asal tagawi daripada kada sembahyang sama sekali, apalagi sampai menyampai sembahyang tamat. Nah, laber tak. Biar aja saat ini kita sembahyang tak paksa. Tak paksa bang ngarannya dah. Jangan kada wajib sembahyang. Ayo, amun kita nih lah, jangan sembahyang 5 waktu nih, kada diwajibkan Allah Ta'ala, bisa kan sembahyang sama kita. Nyanya wajib benernya takutan masuk neraka teh. Takutan masuk neraka jadi paksa sembahyang nih. Nah, lebih baik kayak itu daripada kada sembahyang sama sekali. Nah, insya Allah karena asal kita tetap sembahyang walaupun terpaksa terus saja. Nah, insya Allah karena ada aja saatnya kita merasakan ngaran sembahyang itu adalah ibadah yang luar biasa nikmatnya. Namun kita kawa merasakan di dunia nih sebelum kita mati, kawa merasakan ngaran ibadah itu adalah sesuatu yang lezat, itu kabul berarti doa kita ngaran ngaran masih kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina, duhai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia itu apa? Kebaikan di dunia itu iya nang tadi nangaran sembahyang, nangaran amal ibadah nang kita gawi itu kawa kita merasakan nang itu tadi nikmat luar biasa. Nah, bila macam itu dapat kebaikan di dunia ini luar biasa. Nah, luar biasa. Mudah-mudahan karena kita sampai kalau merasakan itu tuh. Cuman bertahap dulu. Tahapan pertamanya apa? Berisihi dulu kita nih awak kita dari nang haram, dari dosa, dari maksiat. Amun masih dagawi maksiat, amun masih nang menggawi nang kada baik, kada kawa, kita masuk ke tingkatan yang berikutnya nih, tingkatannya nang kita kawa merasakan ibadah itu lezat, nawaran ibadah itu nikmat. Nah, karena kawa itu karena terhalang oleh dosa. Amunnya dosa di awak kita sudah mulai hilangan, nah karena tandanya itu tadi kita tuh sudah mulai kawa merasakan nawaran ibadah nikmat. Amunnya pian nih lah di sini kita ada yang sudah kau merasakan nawaran zikir itu nikmat, ibadah sholat nikmat. Nah itu syukur benar luar biasa tuh. Itu syukur nikmatnya lebih daripada orang yang dapat emas. Itu lebih bernilai daripada orang yang dapat emas. Emas seduniaan umpamanya. Nah, tapi kita dapat merasakan kita dapat karunia dari Allah Ta'ala, merasakan namaran ibadah itu nikmat yang luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Ya bila sudah macam itu, insya Allah adalah pengarannya bila sudah kita kawa merasakan nangaran nikmat, nangaran ibadah itu lezat, ibadah itu nikmat, itu urusan dunia tuh dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Itu jujuran itu. Allah ada Allah ada bakar rambut. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli ibni adam hadduhu minaz zina fal ainani tazniyani wa zinahuma an-nazaru wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu wal rijlani tazniyani wa zinahuma al-mashyu wal famu yazni wa zinahu at-tafbil wal qalbu
yahum wa yusaddiqu dzalikal farju aw yukadzibu. Artinya ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagianya daripada zina. Maka dua mata itu berzina keduanya, dan zina keduanya adalah pada yang tiada harus, artinya memandang nang haram. Nah, mata itu dihukumi dianggap berzina apabila mata kita dipakai untuk memandang kepada sesuatu nang haram. Bila melihat nang haram berarti mata berzina, matanya bermaksiat. Bila gawian macam itu hati-hati, kalau pina matanya katarak. Kalau pina matanya nikmat kada kau melihat lagi. Hanya bila kita kada bersyukur atas karunia Allah Ta'ala, hati-hati kalau pina dicabut oleh Allah Ta'ala. Nah, ini bersyukur nih, nah wajib. Nah, bila dapat nikmat bersyukur. Lain syukuran, lain selamatan. Nah, bersyukurnya ini wajib. Boleh aja pak nak berselamatan. Nah, dapat nikmat, apa misalnya nukar sepeda motor, Aerox. Ini kada boleh sebut merek aja. Apa kendaraan yang paling hanyar apa? Nah, nukar kendaraan. Nah, nukar kendaraan itu kendaraan hanyar nih. Nah, itu kan dapat nikmat nih karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mensyukuri kendaraan itu kayak apa? Ini wajib. Nah, wajib mensyukuri nikmat tuh ya apa? Dapat kendaraan, nukar kendaraan atau ditukarkan kendaraan, lah pokoknya dapat kendaraan hanyar. Itu kan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mensyukurinya adalah pakai dari kendaraan itu gisan yang baik-baik saja. Sama kayak kita bisi mata nih, diberi Allah Ta'ala mata, alhamdulillah kita kada suah lagi halus minta, ya Allah julungi ulun mata. Adakah? Yang lagi dalam parut sudah berdoa, ya Allah berikan ulun mata. Tapi lahir ke dunia, Allah Ta'ala itu maha tahu dengan apa yang kita perlukan. Kada meminta pun Allah Ta'ala memberi apa? Nah kalau kita pinta nih mata nih, coba mengkada bisi mata nih apa? Har. Duhui aja. Tengah malam aja ya, kalau tengah malam mati lampu mencari sintar. Har. Benar tak ajak nang apa kah? Tak lihat nang lagi. Kenapa namanya? Ngaran kada melihat lah. Tak kacak betis lagi. Apalagi tak kacak betis lah ya. Ngaran bahar. Har. Nah, bisi mata tapi kada melihat, di apa kabar? Nyaman kada? Oi. Nyaman kada? Kada bisi mata. Nyaman kada? Hendak kahulu kada kau melihat, apa? Hendak kahilir kada kau melihat, apa? Hendak bahkan kendaraan kada melihat, ya apa? Hendak update status kada melihat, ya apa? Nah, bersyukur kita, alhamdulillah mata kau melihat, telinga kau mendengar, alhamdulillah. Sudah mentuli apa kabar? Yang kayak bakal lahir pandir. Ada mendengar. Alhamdulillah, tak cuma mensyukuri berisi mata. Kayak apa caranya mensyukurinya? Mensyukurinya tuh mata dijaga, jangan sampai melihat nang diharamkan. Hati-hati, jaga mata daripada melihat nang kada baik, jaga mata daripada melihat aurat. Mata jaga bujur-bujur, jangan sampai mata kita nih melihat nang aurat orang lain, jangan sampai mata kita melihat
keaiban orang lain, jangan sampai mata kita melihat sesuatu yang kecelaan daripada orang lain, dan jangan sampai kita tuh melihat orang lain lebih hina daripada kita. Ini hati-hati juga melihat orang hina meremehakan lawan orang. Jangan nantang seorang panyembahyang nih, hati-hati nih kan sudah rajin beribadah bagus, cuman hati-hati bila sudah rajin beribadah jangan sampai melihat orang lain lebih hina daripada kita. Jangan sampai itu kayaknya jadi pengikut iblis gitu tak. Nah, iblis itu bisa sifat lebih merasa lebih baik pada orang lain. Jadi hati-hati, ini banyak orang yang ahlul ibadah, yang rajin beribadah, cuman kada berilmu, kada dibimbing oleh gurunya, banyak yang tersesat di sini, merasa diri lebih baik pada orang. Ini hati-hati juga kita nih. Alhamdulillah, kawa ke pengajian, kawa majelis ta'lim, kawa mendengarkan ilmu agama, nah itu baik, itu bagus. Cuman jangan sampai berbulik dari sini kita meremehkan orang. Jangan jangan sampai kita merasa lebih mulia daripada orang lain. Jangan sampai, hati-hati. Nah, bila macam itu gawian kita, bila macam itu ada di hati kita, itu lah kasih dibuang, karena ini adalah sifat iblis. Iblis itu bahari rajin beribadah. Iblis itu ahlul ibadah bahari sebelum sebelum dilaknat itunya ahlul ibadah. Cuman ketika diciptakan Nabi Adam dan Allah Ta'ala menyuruh untuk iblis ini sujud kepada Nabi Adam, iblis kada hakun. Kenapa jadi kada hakun iblis? Karena iblis aku tuh lebih banyak beribadah pada si Adam. Adam ini anak hanyar. Adam ini makhluk hanyar, sedangkan aku ini sudah lawas. Jadi aku ini lebih baik, aku ini banyak beribadah padanya. Jadi tentu aku ini lebih baik daripadanya. Ana khairun minhu, jar iblis. Aku lebih baik daripadanya. Khuliqta minan nar, aku diciptakan daripada api, sedangkan inya diciptakan dari tanah. Jadi orang cakah itu warisannya iblis. Jadi orang cakah itu bisa karena duit, bisa karena harta, bisa karena mobil, bisa karena pakaian yang melarang, bisa karena rupa yang langkar. Dan orang sombong, orang yang cakah itu bisa juga karena sebab inya rajin beribadah. Coba hati-hati itu. Karena rajin ibadah itu bisa jadi bilanya salah menuntut ilmunya, kada tertuntut ilmunya, itu menjadi sebab kenapa ibadahnya tertolak. Karena di hatinya ada kesombongan, menggawi beribadah hendak bersombong-sombong supaya dianggap orang baik, supaya orang dianggap orang alim, supaya dikira orang ustad. Dikira orang ustad bila supaya dikira orang guru, bila kada dikira guru kada hakun cangang. Guru, ya nyar cangang dikira ngaran. Din, ya kada hakun cangang dikira guru, weh. Kemana-mana bebulang. Hati-hati. Jadi supaya kita tuh menjaga hati, bujur-bujur, jangan sampai hati kita ngerasa lebih baik pada orang. Nah, itu penggodaannya. Semakin banyak kita beribadah, iblis itu makin genjang menggoda kita. Jadi jangan lengah kita. Biarpun kita sudah rajin beribadah, jangan sampai kita lengah menjaga diri kita daripada godaan iblis. Dilihat, ditiring hati kita nih. Hari-hari kita meniring tuh, meniringnya kayak apa? Adakah di hatiku nih hari ini sombong? Adakah di hatiku nih hari ini merasa harap pada orang? Nah, bila macam itu, ayolah kasih kita bertaubat. Kita bertaubat bujur-bujur. Karena kada denang kawaknya menggerakkan hati, menggerakkan apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kada kawa khusyuk beribadah kecuali Allah Ta'ala yang memberi. Makanya kita tuh harus merasa diri kita ini
merasa akan ke diri kita ini bahwa kita ini banyak benar dosa. Sambahyang kita kadang khusyuk, pada kau sampurna, ya, hendak belelakas, tak benar tak paksa sambahyang. Nah, kita nih, cuman kita mengharapkan apa? Mengharapkan mudah-mudahan mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita, kasih sayang kepada kita. Kita ini sudah rasa berusaha beribadah nang bujur nampai apa, cuman masih hanya ada kesalahan, kekurangan dan sebagainya. Jadi kita berharap kepada Allah Ta'ala apa? Rahmat ampunannya. Makanya imbah tuntung sambahyang itu jangan masalah itu jangan berjalan ke situ kemari. Kayak kakan-kakannya kadang-kadang tahu bertuntung salam memperapas. Namun kita yang sudah mulai mengerti lah, itu tuntung salam itu membaca istighfar, astagfirullahaladzim 3 kali. Nah bagaimana tujuannya ke sana apa? Kira jadi sembahyang maka baca istighfar karena supaya apa nih? Karena pas kita baca istighfar itu kita harus merasakan bahwa ya Allah ini sembahyang ulun belum sempurna, masih ada kekurangannya ya Allah, tapi ulun minta ampun, bujur-bujur ya Allah minta ampun, ulun minta ampun, mudah-mudahan biar ampun menerima sembahyang ulun yang belum sempurnanya. Tapi insya Allah ya Allah, kayaknya sembahyang akan datang, ulun akan lebih baik lagi sembahyangnya. Nah kayak itu macam gawian kita mentuntung sembahyang, mentuntung salam kan, kayak itu dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi di hati itu kayak tadi itu, jadi muntung baca istighfar, astagfirullahaladzim, 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 3 kali itu begini ya itu. Nah itu bila macam itu gawian kita itu ujar. Kalau ada salah Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad ya, kalau ada khilaf itu walaupun sembahyang kita kada khusyuk, walaupun sembahyang kita kada sempurna, tapi pas bintangan situ tuntung salam kita merasakan bahwa sembahyang kita kada sempurna, lalu kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, lalu kita menyerahkan kepada Allah Ta'ala, minta rahmat kepada Allah Ta'ala, itu sembahyang kita tadi itu dianggap khusyuk, dianggap sempurna. Pahalanya full dapat, walaupun sembahyang kita tadi kada sempurna. Walaupun sembahyangnya kada sempurna karena ya anggaran kita nih rakaat pertama wajib khusyuk, rakaat kedua udah ke pasar pikiran, rakaat ketiga udah ke pehumaan umpamanya, rakaat keempat sembahyang zuhur nih, rakaat keempat sudah ke banjir kan manakah kita. Nah itu. Tapi Allah Ta'ala saking rahmatnya itu tadi supaya kita supaya pahala kita full dapatkan, itu bentuk sembahyang tadi harus kita merasakan gitu. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul. Macam-macam itu hendak istighfar handap, astagfirullahaladzim. Cuma di hati kita harus merasakan sembahyang kita nih, sembahyang ulun ya Allah ada sempurna. Tolong terimakan ya Allah, ya Allah jangan biar hendak azab ulun kawah haji juga karena memang ulun kada sempurna, tapi ulun kada sanggup masuk neraka ya Allah, kada sanggup ulun masuk neraka ya Allah. Ya Allah ulun sudah berusaha sampai yang sempurna tapi kada sempurna ya Allah, masih banyak kekurangannya. Ulunnya masuk neraka ulun kada sanggup ya Allah. Titikan banyu mata itu, nah sampai titikan banyu mata itu karena banyu matanya menjadi saksi bisa menyelamatkan kita di hari pembalasan. Mahal banyu matanya itu. Makanya ada syair ilahi las tulil firdausi
ilahi lastu lil firdausi ahla. Ulun ini rasanya kada pantas ya Allah jadi penghuni surga karena sambayang ulun pada sampurna. Wala aku ala nari jahim, tapi amun ulun masuk neraka kada sanggup menyandang, kada sanggup menyandang neraka nang dahsyatnya. Jadi kayak apa kisahnya? Ulun serahkan nasib ulun lawan pian ya Allah, tapi ulun berharap jangan masuk neraka. Tapi yang mau masuk surga rasanya kada pantas. Tapi tak sarah pian aja ya Allah, ulun masuk ke mana? Ini syair Abu Nawas lah. Ini penyesalan dari seseorang yang sudah penyesalan getaran hati dari seseorang yang sudah maksimal beribadah, tapi masih merasakan bahwa ibadahnya ini kada sempurna. Yang kita harus kayak itu, suasana hati kita tuh harus gitu. Jadi ketika beribadah, tuntang beribadah tuh jangan merasa ibadah pun ini sudah bujur, sudah sempurna, jangan. Tapi kita harus kawat, mengoreksi diri tuntang sambahyang. Kenapa kurangnya dari sambahyang boleh? Nah harus gitu kita supaya kayaknya sambahyang akan datang tambah baik. Itu namanya tingkatannya lah. Nah mudah-mudahan kita nih sahabat hari makin baik akhlak kita, makin kawat kita menjaga nang haram. Mungkin saat ini masih ada dosa yang kita gawi, tapi bagaimana kita meninggalkan sampai kawat meninggalkan maksiat secara total. Nah mudah-mudahan ya kawat. Jadi ulun pun minta doakan juga mudah-mudahan kawa menggawi napa nang ulun sampaikan, napa nang ulun ajarakan, dan kawa meninggalkan nang haram-haram. Bagaimana kita amun wah ini masih ketujuh memandirakan orang, ya bagaimana meninggalkan 3 jam 3 jam batu menggusip ya dibatasi 2 jam lah. Begitu kurangi pulang sejam lah, setengah jam lah pulang gitu. Itu sampai kau meninggalkan segala kemaksiatan. Bagaimana kita? Nah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjut berikutnya, kita berzikir, bertahlil dan haul jamaah. Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri an-naffathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله 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 إلا الله. لا
الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل واصل وهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرامك وإحسانك في هذا الساعة المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشر العزم عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ولكل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين من العلماء والأولياء والشهداء والصالحين وصل إلى روح سيدنا الإمام المهاجر الله أحمد ميزان وسيدنا الفقيه مقدم محمد بن علي العلوي والحبيب علي عبد الفقيه والحبيب عبد الرحمن السقاف والحبيب بكر السكران والحبيب عبد الله علي دروس عنبر والحبيب أبو بكر بن عبد الله علي دروس العادلي والحبيب عمر المهضار والحبيب أبي بكر بن سالم صاحب العناد والحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس صاحب رديف والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الرحمن الجفري والحبيب عبد الله بن علوي الحداد وعلوي والحبيب علي بن محمد بن حسين الهبشي وأهل الدليل والسيوون من النساء والرجال وحسن أهل الدرك والحبيب أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي والشيخ محمد البصيري والشيخ محمد عادل الدميري ثم إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وقطب الأحوال الشيخ أبي يزيد البسطامي تيفر بن عيسى وقطب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي وسيد أحمد الرفاعي وسيد أحمد البدوي وسيد إبراهيم الدسوقي وسيد إبراهيم الخلوتي وسيد عمر عبد وسيد محمد وسيد الحبيب محمد بن عبد الكريم الحسن السلمان المدني والحبيب نوح سنغافور والحبيب حسين مولى البتان جاكرتا والحبيب أحمد رحمة الله مولى أمبل والشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري كلامبيان والشيخ زين العلمي بن عبد الصمد البنجري كلامبيان والشيخ محمد كشف الأنوار بن حاجي اسماعيل البنجري والشيخ حسين محمد بن أمين القرماكي والشيخ محمد جارواني عبدان بانجل والشيخ محمد جاراني عارف كامبون ملايو والشيخ من سلمان موليا والشيخ من سلمان جليل وشيخنا وإمامنا وقدواتنا ورب روحنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني سكومبول ثم إلى روح شيخنا ومراد روحنا محمد رضوان بسري كابو ثم إلى جميع الأرواح المعلمين ومشايخنا وأهلهم وأصهارهم وزوجاتهم وأولادهم وذرياتهم وتلاميذاتهم وما يتعلق بهم إلى القيامة ثم إلى جميع الأرواح الأولياء يا الله من مشارق الأرض ومغاربها
khususan fi hadhil wilayah, summa ila arwah orang tua kami, datuk nini kami, keluarga kami, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami berkumpul pada siang hari ini, ya Allah, dengan niat untuk beribadah kepadamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikanlah pahala yang kami terima, sampaikanlah kepada orang tua kami, ya Allah, terutama yang sudah masuk dalam barzakh, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Lapangkan kubur datuk nini kami, keluarga kami yang sudah di barzakh, ya Allah. Dengan kemuliaan hari Jumat, ya Allah, di hari ini, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Berikanlah tempat tinggal di barzakh mereka, tempat tinggal yang indah, ya Allah. Ya Allah, mereka melihat dengan keadaan kami, mereka tentu gembira dengan kami karena kami beribadah, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan, keistiqomahan kepada diri kami untuk selalu membanggakan, membahagiakan orang-orang tua kami, datuk nini kami yang sudah di barzakh, ya Allah. Ya Allah, terutama yang di barzakh, ya Allah. Jangan Engkau azab mereka, ya Allah. Jangan Engkau siksa, ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Sayangi orang tua kami yang sudah di barzakh, ya Allah. Angkat derajat mereka, ya Allah. Muliakanlah mereka, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami yang masih hidup ini, ya Allah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kami, berbakti kepadamu, ya Allah, berbakti kepada Habibuna Muhammad, berbakti kepada orang tua kami, ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang menaati wasiat orang tua kami, ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang muti', hamba yang taat kepadamu, ya Allah. Dengan itulah kami yakin orang tua kami bahagia, orang tua kami, datuk nini kami yang sudah di barzakh bangga dengan kami, dengan sebab kami taat kepadamu, ya Allah. Berikanlah kepada kami, ya Allah, kekuatan, keistiqomahan dalam menuntut ilmu, menuntut ilmu agama, ya Allah. Berikanlah kekuatan, keistiqomahan untuk menjaga diri kami daripada yang haram, daripada memandang yang haram, daripada menyentuh yang haram, daripada melakukan perbuatan yang haram, daripada memasukkan yang haram, ya Allah. Seandainya ada rezeki kami yang haram, ya Allah, bersihkan, ya Allah. Bersihkan, ya Allah. Bersihkan, ya Allah, agar tidak ada tanggungan kepada kami di akhirat kelak, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pandanglah kami, ya Allah. Pandanglah kami yang hadir saat ini, ya Allah. Pandanglah kami, pandanglah ruhaniyah kami, ya Allah. Angkat derajat kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kelezatan dalam beribadah seperti mana Engkau memberikan kelezatan beribadah kepada wali-walimu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kabulkan hajat kami, kabulkan permintaan kami dunia dan akhirat, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Terimalah amal ibadah kami. Kami sadar, ya Allah, ibadah kami tidak sempurna, ibadah kami tidak layak untuk Kau terima, tapi ya Allah, kami memohon kepadamu kemurahan-Mu, ya Allah, untuk menerima ibadah kami, ya Allah. Sayangilah kami semua dan orang-orang yang ada di sekitar kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal, yang melimpah ruah, ya Arhamar Rahimin. Berikanlah kami rezeki yang halal yang banyak, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah akhir hayat kami mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikanlah akhir hayat kami mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya Arhamar Rahimin. Hidupkanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam iman kepadamu, ya Allah. Jadikanlah akhir hayat kami husnul khatimah, husnul khatimah. Jadikanlah akhir hayat kami dan semua keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai dan yang mencintai kami menjadi wafat husnul khatimah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf minta halal minta ridha tawakkalullah.